Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Sapa, Suara Asrama Penuh Arti, dengan judul Bulan Ramadan, Upgrade Diri atau Hanya Menahan Lapar sih? Nah, perkenalkan saya Khaudil Ulum selaku host pada episode kali ini. Baik teman-teman semua, bahwasanya Ramadan itu selalu datang dengan rutinitas yang unik dan juga khas, dimana di bulan Ramadan ini kita akan melaksanakan sahur, terus juga waktu berbuka yang selalu ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua pastinya. Nah, tapi di balik itu semua muncul suatu pertanyaan yang sangat menarik teman-teman. Nah, apakah bulan Ramadan ini hanya tentang menahan lapar dan haus, atau justru malah menjadi momen terbaik untuk kita sebagai umat muslim untuk upgrade diri, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kami sudah bersama narasumber yang sangat spesial. Telah hadir bersama kita semua, yakni Bapak Sigit Dwi Saputro. Beliau merupakan dosen sekaligus wadek di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Ya, mohon izin saya luruskan. Fakultas kami Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh iya. Mohon maaf tadi bahwasanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Ya, selamat datang dan bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kalau di asrama ini seperti pulang kampung. Ya, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada episode Sapa malam hari ini. Baik Bapak, terkait dengan bulan Ramadan. Nah, sebagai pembuka obrolan, Ramadan ini mungkin saat ini sudah hampir berlalu ya, sudah mencapai pertengahan. Nah, apakah ada satu hal dari diri kita yang benar-benar lebih baik dibanding Ramadan sebelum-sebelumnya gitu? Baik, untuk semuanya ya, mahasiswa, mahasiswi dan juga pendengar dari Sapa, ini salah satu program menurut saya istimewa karena ini merupakan bagian dari syiar, bagian dari dakwah untuk bisa menyebarkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita menganalisis bahwasanya bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan di mana kesempatan kita untuk bisa melakukan investasi sebanyak mungkin. Karena apa? Di bulan suci ini, tidurnya kita ini dicatat bagian dari ibadah. Tidurnya. Apalagi kita melakukan sebuah amal soleh. Wa amalu butuh afun. Jadi amal-amal yang kita lakukan, ini pahalanya dilipat gandakan. Bahkan berapa nilainya, ini bersifat rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa mustajabun. Dan doa-doa dari yang kita panjatkan ini adalah kesempatan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan di sisa waktu bulan suci Ramadan yang tinggal kurang lebih 15 hari ke depan. Seperti itu. Ya, menarik sekali maksudnya. Memang tidurnya orang yang berpuasa merupakan sebuah pahala ya. Nah, tapi bulan Ramadan ini apa sih istimewanya dan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, di bulan mungkin sebelum Ramadan? Ya tentu bulan Ramadan ini kan ibaratnya ibadah yang dari pagi punya ibadah berpuasa, kalau malam kita punya ibadah dipaksa melakukan qiyamul lail berupa yang namanya tarawih. Kalau kita menganalisis berkaitan dengan bagaimana pembentukan karakter, bulan suci Ramadan ini adalah di mana bulan yang bisa
membentuk suatu kepribadian baru. Karena sesuatu aktivitas yang dijalankan secara berulang-ulang itu pada endingnya akan membentuk sebuah karakter baru. Apabila kita mampu menata kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini dengan penataan yang baik, tentu ini akan menjadi bekal. Tentu ini akan menjadi sebuah modal besar kita untuk bisa menghadapi di 11 bulan kemudian, seperti itu. Jadi ya, kalau ditanya apa yang membedakan, ya jelas kalau bulan-bulan lain belum tentu bisa menyiapkan orang secara menyeluruh untuk bisa membentuk karakter. Sedangkan bulan suci Ramadan ini Allah memaksa kita untuk melakukan sebuah rutinitas baru, dan tentu rutinitas baru itu akan menjadi budaya baru yang tentunya ini akan menjadi bekal di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Baik Bapak. Tadi bahwasanya disinggung tentang karakter ya Pak. Maksudnya di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk membuat karakter kita menjadi lebih baik dengan kegiatan-kegiatan Ramadan yang luar biasa seperti mungkin tadarus Al-Quran ya Bapak. Dan apakah benar Bapak bahwasanya bulan Ramadan ini menjadi momen terbaik untuk memperbaiki diri kita? Ya, jelas lah, menurut saya ini pasti. Kenapa? Saya juga melakukan sebuah aktivitas puasa di non bulan suci Ramadan, misalkan puasa Senin dan Kamis. Ketika kita menjalankan puasa di hari Senin dan Kamis dengan ketika menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, ini rasanya beda. Kalau Senin dan Kamis lebih berat kalau saya rasakan. Sedangkan bulan suci Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita juga diberi kemudahan oleh Allah, kita masih banyak diturunkan hujan di dalam bulan suci Ramadan ini, seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya apakah bulan ini mampu menjadi sebuah start awal untuk kita, ya jelas saya katakan tadi bahwasanya memang bulan ini memiliki sebuah keistimewaan. Satu, ketika kita beribadah itu terasa ringan, dan itu saya merasakan sendiri ketika saya bandingkan antara non Ramadan dan bulan suci Ramadan. Secara puasa jauh lebih kita ringan untuk bisa melakukan ibadah. Kemudian kalau kita logika saja lah, kalau misalnya kita qiyamul lail tanpa bulan suci Ramadan, misalkan tarawih, kita apa mungkin kuat untuk bisa 20 rakaat misalkan itu untuk yang tarawih. Itu menjadi, kalau misalkan bisa pun itu rasanya juga kan berat sekali. Begitu halnya ketika kita tadarusan atau kita mengaji, kemudian di sekeliling kita ini banyak mengaji. Jujur kalau saya non bulan suci Ramadan, bulan-bulan lain paling dengan istri ini 1 orang 5 ayat. Tetapi di bulan suci Ramadan ini sekali duduk kita bisa sampai 50 ayat. Dan belum lagi kalau misalkan kita duduk bersama orang-orang yang mengaji yang lainnya, itu jauh bisa memberikan motivasi kita untuk bisa berlama-lama untuk menjalankan yang namanya ibadah. Jadi atmosfer untuk berbuat positif di bulan suci Ramadan ini luar biasa, sehingga kita yang melakukan ibadah itu yang notabene kalau non bulan suci Ramadan ini berat, tetapi kalau di bulan suci Ramadan ini bisa lebih ringan karena ada lingkungan yang sangat support, kemudian atmosfer dari masyarakat itu sangat support untuk bisa melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Baik. Nah, terkait dengan start awal ya Pak, bahwasanya mungkin ketika di bulan Ramadan ini menjadi start awal itu merupakan untuk menjadi kontinuitas ke depan ya Pak. Nah, bagaimana sih indikator seseorang bahwasanya seseorang itu telah memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Ya, tentu yang namanya masa depan ini semua misteri ya. Menurut saya masa depan itu misteri. Artinya orang sehebat apapun sekarang itu tidak ada jaminan di next itu bisa istiqomah, itu bisa bagus untuk bisa melakukan ibadah. Oleh karena itu kita harus senantiasa memohon pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan dalam menjalankan sebuah kebaikan-kebaikan.
menjalankan sebuah ibadah dan kita diringankan jihad kita, tubuh kita untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah dan semoga Allah juga bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Namun kalau kita melihat bahwasanya ada satu hal yang mana ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu Allah memberikan yang namanya stempel salam. Kalau kita dalam surat Inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajar. Jadi kalau kita bisa memperoleh Lailatul Qadar itu luar biasa sekali. Jadi selama 1 tahun ke depan itu Allah memberikan yang namanya stempel salam kepada orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Kalau kita sudah mendapatkan stempel salam itu luar biasa. Selamat kita. Jadi kita diberi ucapan selamat, artinya kita ke depan ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian menurut saya kalau ditanya ciri-ciri ya mungkin Allah menjaganya dalam 1 tahun mendepan dengan yang namanya salam. Seperti itu. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang cukup istimewa. Ketika di bulan Ramadan ini kita memperbaiki diri, Bapak. Tetapi perbaikan diri kita ini masih mungkin sangat kecil ya Bapak. Nah, bagaimana bulan Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang tetap bermakna istimewa walaupun perubahan dari diri kita ini masih kecil. Bagaimana Bapak? Ya, menurut saya kalau misalkan kita sudah ada ikhtiar untuk berubah walaupun itu kecil, menurut saya ini adalah bagian dari hal yang harus kita syukuri karena perubahan dari diri kita ini tidak terlepas dari keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang kita lakukan ini adalah tidak terlepas dari keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama kita harus bersyukur. Dan tentu hal-hal yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan keilmuan. Bisa jadi perubahan kecil itu mungkin karena keilmuannya berkaitan dengan bagaimana fadilah bulan suci Ramadan itu kurang. Yang kedua literasi bagaimana para ulama terdahulu menyikapi dengan bulan suci Ramadan itu mungkin kita juga masih rendah seperti itu. Jadi memang kalau ditanya hal-hal apa yang bisa melakukan perubahan atau hidayah itu bisa berada pada diri kita, ya tidak terlepas dari bagian dari ikhtiar dulu. Jadi yang pertama ada kemauan, kemudian kita ada ikhtiar, insya Allah Allah akan membukakan pintu itu jauh lebih mudah. Contoh misalkan kalau kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah menyambut bulan suci Ramadan, beliau luar biasa mensedekahkan semua labanya saja ya untuk di bulan suci Ramadan. Kemudian ketika bulan suci Ramadan beliau memakai baju yang lebih perabot yang dipakai itu sampai 400 dirham. Itu kalau ditotalkan juga bisa sampai hampir 1 miliar. Tujuannya apa? Ingin memuliakan bulan suci Ramadan. Jadi ulama-ulama terdahulu itu luar biasa bagaimana beliau bisa semaksimal mungkin untuk bisa memuliakan bulan suci Ramadan. Sehingga dengan adanya literasi seperti itu, ini akan bisa memberikan spirit kepada kita untuk bisa berjuang, untuk bisa memaksimalkan adanya bulan suci Ramadan. Seperti itu. Baik, tadi disebut bahwasannya ketika bulan Ramadan kita harus banyak meningkatkan keilmuan kita ya Bapak. Tadi juga disebut tentang literasi bahkan. Nah, dan juga ikhtiar untuk setiap perubahan diri kita ya Bapak. Nah, dan juga terlepas dari ikhtiar itu ada doa yang harus kita lakukan setiap saat ya Bapak. Ya, nah,
berbicara dengan doa ini Bapak, apakah bulan Ramadan ini termasuk bulan yang mustajab untuk berdoa? Ya, jelas kalau itu kan memang sudah jelas. Wa doa mustajab kan. Dan doa-doa dari setiap umat Nabi Muhammad ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika di bulan suci Ramadan ini, ketika kita berpuasa, mari kita optimalkan untuk bisa berdoa sebanyak mungkin. Karena ini adalah waktunya. Kalau misalkan non bulan suci Ramadan, tentu doa-doa itu punya waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu di tengah malam, kemudian di tempat-tempat mustajabah, di Raudhah, di Ka'bah, dan seterusnya. Sedangkan bulan suci ini, ketika selama berpuasa, doanya luar biasa, diijabah. Oleh karena itu, ini momentumnya sama dengan ketika Anda sedang berada di Raudhah. Momentum saat Anda di depan Ka'bah. Sama saja ketika Anda berpuasa itu momentumnya ketika Anda sedang qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Jadi start ketika sahur, kemudian mulai subuh sampai sebelum maghrib tiba, itu adalah waktu bagaikan Anda berada di Raudhah, bagaikan Anda berada di depan Ka'bah. Oleh karena itu sebisa mungkin kita bisa mengoptimalkan ketika kita sedang melakukan ibadah puasa itu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa itu akan memiliki waktu ya untuk mustajabah. Tapi Allah sudah menjanjikan doa mustajabah pada waktu kita sedang berpuasa. Oleh karena itu jangan pernah jenuh. Karena Allah itu yang memiliki unik di dalam proses penyampaian doa. Kalau misalkan manusia diminta tolong terus-menerus, pasti akan jenuh. Dan dia pasti akan bosan dan dia pasti akan menghindar dengan kita. Sedangkan Allah ketika diminta justru senang. Ini yang membedakan antara Sang Khalik dengan makhluk. Sang Khalik kita Allah Subhanahu wa taala ketika hamba berdoa justru malah senang. Itu bagian dari yang namanya hal-hal yang bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Bulan Ramadan ini juga mungkin bulan yang penuh ampunan ya Pak. Ya betul. Nah, banyak mungkin kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di bulan Ramadan ya Pak. Nah, kesalahan apa sih yang itu merupakan kesalahan yang sepele di bulan Ramadan yang membuat puasa-puasa kita ini mungkin tidak bernilai? Ya. Tentu ada beberapa hal ya yang bisa menghapus atau mengurangi dari ibadah puasa bulan suci Ramadan. Yang pertama itu berbohong, kemudian yang kedua dia mengumpat atau dia menjelek-jelekan orang lain, kemudian yang ketiga dia melakukan adu domba agar orang satu dengan yang berikutnya itu bermusuhan. Dan yang mungkin yang berat ya yang sering kita lakukan, karena memang sekarang media luar biasa, yaitu memandang dengan syahwat. Saya berharap hal-hal seperti ini bisa kita ikhtiarkan untuk tidak atau menjauhkan diri dari hal-hal tersebut, sehingga kita ini bisa terjaga dari amal ibadah yang sudah kita lakukan. Karena ketika kita melakukan hal demikian itu penuh dengan kesadaran, misalkan itu bisa mengurangi yang namanya ibadah puasa. Akhirnya kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kan sangat iman sekali ya, ibaratnya sudah panas-panas, sudah seharian penuh, sudah nggak makan dan minum. Nah, akhirnya kita hanya memperoleh hanya lapar dan dahaga saja. Nah, terus bagaimana cara mengatasi untuk diri kita untuk menahan dari hal-hal yang seperti itu? Ya tentunya ini komunitas ya, karena memang lingkungan ini support system ini luar biasa.
karena yang membentuk kita ini sebenarnya adalah lingkungan kita. Dan kalau kita ingin beribadah saja, kalau lingkungannya suka beribadah, kita juga akan ringan. Seperti itu. Saya masih ingat ketika misalkan di Solo di Masjid Jami Asyighaf sana. Jadi kalau sudah bulan suci Ramadan, malam itu seperti siang. Jadi pindah majelis satu dengan majelis yang lainnya, dari buka bersama sampai sahur bersama, dan kita nggak ngantuk sama sekali. Aktivitasnya luar biasa padat, dan karena lautan manusia itu banyak di situ, banyak beraktivitas positif semua, support sistemnya itu mempengaruhi kita. Yang kalau misalkan kita sendirian, saya yakin jam 1 malam itu kita sudah gak akan kuat. Tetapi ketika melihat kanan kiri ini semuanya bersemangat beribadah, dan akhirnya itu juga akan memberikan spirit kepada diri kita untuk bisa melakukan ibadah. Jadi kata kuncinya adalah kita kalau misalkan tidak memiliki komunitas, ya kita mencari komunitas yang memang ringan untuk melakukan proses ibadah itu, sehingga nanti ini akan mempengaruhi diri kita untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Ya, intinya bahwasanya lingkungan ini sangat penting. Sangat luar biasa. Ya mungkin kita bisa bergabung dengan komunitas, atau kita bisa menciptakan lingkungan komunitas sendiri di keluarga atau kerabat dekat, gitu Pak. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir sekaligus closing statement mungkin dari Bapak. Satu hal sederhana yang realistis dilakukan, khususnya untuk mahasiswa dan umumnya untuk seluruh pemirsa pendengar, agar Ramadan kali ini bisa lebih bermakna. Baik, bahwasanya kalau bulan suci Ramadan ini akan disayangkan ketika seseorang sudah masuk bulan suci Ramadan dan dia tidak memperoleh ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hal-hal yang mungkin rugi yang akan dilewati oleh seseorang yang melewati bulan suci Ramadan, tapi pada endingnya tidak memperoleh ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari di bulan suci Ramadan ini menjadi bulan momentum kita untuk memperbaiki diri kita, untuk benar-benar menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ingin memperbaiki diri kita, yang melalui dibuktikan dari yang namanya melakukan hal yang positif, misalkan ngaji, apalagi ini nuzulul Quran juga berada di bulan suci Ramadan ini, yang mungkin kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagian dari ikhtiar kita untuk bisa menjalankan takwa, untuk bisa senang terhadap adanya Al-Quran itu. Ya, kita mencoba ikhtiarkan ya 30 juz lah misalnya. Kita coba ikhtiarkan semaksimal mungkin dengan kesibukan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, tentu kita harus memperbanyak istighfar ya. Untuk banyak istighfar, tentu 11 bulan yang lalu ini pasti banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Ini bagian dari kita untuk bisa memperoleh ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bisa dua hal ini kita lakukan, memperbanyak ibadah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran itu. Yang kedua, kita memperbanyak istighfar. Ini semoga kita semuanya memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hal yang kita butuhkan di akhirat itu adalah ampunan. Karena nggak mungkin kita masuk surga ini hanya karena amal ibadah kita. Itu tidak terlepas dari bagaimana Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kalau saya analogikan di sistem pemerintahan kita ini punya yang namanya istilahnya, kalau misalkan tawanan politik ataupun yang kemarin ada beberapa kasus itu yang sudah divonis kemudian dinetralkan vonisnya ya. Begitu halnya Allah itu juga punya hak untuk bisa menghapuskan dari seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Dan salah satunya yang sangat mujarab untuk bisa menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita lakukan adalah melalui yang namanya ibadah puasa. Tentu puasa yang
dibarengi dengan yang namanya satu harapan kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing statement dan pesan untuk para pendengar di rumah, teman-teman sekalian, dari mahasiswa maupun dari semua kalangan di Indonesia maupun di dunia sana. Iya. Saya masih ingat dalam sebuah film Deadwood Society itu ada sebuah guru yang menyampaikan kepada muridnya dengan mengatakan bahwa carpe diem, ambillah setiap kesempatan yang ada. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita untuk bisa berinvestasi amal ibadah yang dilipat gandakan ya bulan ini. Bahkan kalau kita memperoleh yang namanya Lailatul Qadar, nah ini kalau dihitung sampai 70 tahun ibadah yang kita lakukan. Ini adalah sebuah investasi yang luar biasa. Kita beribadah sekali, lipat gandanya luar biasa, begitu misalnya. Yang kedua adalah kita bisa benar-benar memperoleh yang namanya penghapusan dosa karena faktor yang namanya bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita bersama-sama yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah memberikan kekuatan kita bisa mengambil kesempatan emas yang luar biasa ini sehingga kita harapannya keluar dari bulan suci Ramadan la'allakum tattaqun. Kita bisa menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa sekali Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Sigit atas waktu dan juga perbincangan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat kita bahwa Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus saja, tapi juga menjadi kesempatan untuk terus memperbaiki diri sekecil apapun langkahnya. Nah, baik, terima kasih. Saya Khalid Ulung pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sapa selanjutnya. Terima kasih Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.